masih meneruskan pembahasan yang tadi malam tentang liku-liku kehidupan berumah tangga dan apa saja yang Allah jaminkan kepada terutama yang bertanggung jawab dalam rumah tangga itu. Sekarang hadisnya apa namanya? Innal ma'unata ta'ti minallah ala qadril mu'nah. Ya, silakan. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal ma'unata ta'ti minallahi ala qadril mu'nati. Wa anna sabra ya'ti minallahi ala qadril bala'id. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ma'unata, bahwasanya sesungguhnya adapun perempuan yang ma'unah. Pertolongan. Sesungguhnya adapun pertolongan, takti ialah datang apa pertolongan itu minallah dari Allah ala qadril mu'nati atas syukuran biaya. Wa anna sabra ya'ti minallah, dan sesungguhnya adapun kesabaran, ya'ti ialah datang apa kesabaran minallah dari Allah ala qadril bala'i atas syukuran cobaan. Wa awwalu ma yudau fi mizanil abdi yaumal qiyamati nafaqatuhu ala ahlihi. Wa awwalu ma, dan adapun pertamanya pahala, yudau yang diletakkan diletakkan fi mizanil abdi, di dalam timbangan para hamba, seorang hamba, yaumal qiyamati, di hari kiamat, nafaqatuhu ialah nafkahnya hamba itu ala ahli, atas keluarganya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kathurat dzunubul 'abdi ibtalahu Allahu bil iyahi la yaghfiru lahu liyaghfiraha lahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kathurat dzunubul 'abdi, ketika banyak dzunubul 'abdi, apa dosa-dosanya seorang hamba, ibtalahu, yang mencoba, ibtalahu maka mencoba mengujihu kepada seorang hamba itu Allah, siapa Allah, bil iyali, dengan keluarganya. Liyaghfiraha lahu, hendaklah meminta ampun siapa hamba itu, supaya meminta ampunan siapa, Kok minta ampun ya istighfar, minta ampun, liyaghfiraha, agar atau supaya Allah bisa mengampuni kepada dzunub lahu, untuk abdu, supaya bisa mengampuni siapa Allah akan dzunub lahu, kepada abdu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abda al-muta'affifa abal iyali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya adapun Allah, yuhibbul abda, ialah senang siapa Allah al-abda, kepada seorang hamba, al-muta'affif, yang bisa menjaga diri. Siapa hamba yang muta'affif itu? Abal iyali, yaitu seorang bapak yang punya keluarga, bapak rumah tangga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bata mat'uban fi talabi ma'ashi auladihi bata maghfuran lahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, bata, yang bermalam siapa man, mat'uban, hale dalam keadaan letih, fi talabi ma'ashi auladihi, di dalam mencari biaya hidup anak-anaknya, bata, maka bermalam siapa man, maghfuran lahu, hale dalam keadaan diampuni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man talabad dunya halalan wastighfafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala iyalihi wa ta'attufan 'ala jarihi jaa yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatal badri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, talab, yang mencari siapa man ad-dunya, kepada dunia, halalan, dalam keadaan halal, dunia yang halal, wastighfafan, dan menghindar, anil mas'alati, dari suatu masalah. Mengemis, ya, menghindar anil mas'alati, dari mengemis, wasa'yan, dan mencari nafkah, ala iyali, atas keluarganya, wa ta'attufan, dan bersifati, ala jari, atas tangganya, jaa, maka datang siapa man, yaumal qiyamati, di hari kiamat,
Wa wajhu, sedangkan adapun wajahnya eman itu kal qamari, ialah seperti bulan Lailatul Badri, di malam bulan purnama. Wa man talaba halalan takathuran mufakhiran mura'iyan laqiyannahu yaumal qiyamati wa huwa alaihi ghudban. Wa man, barang siapa, talabah, yang mencari siapa manha kepada dunia halalan, dalam keadaan halal, dunia yang halal, takathuran, halai menyombongkan diri, mufakhiran, lagi membanggakan diri, mura'iyan, dan pura-pura berbuat baik, laqiyannahu, maka akan bertemu siapa orang itu Allah kepada Allah yaumal qiyamati, di hari kiamat. Bahwa sedangkan adapun eman itu, bahwa adapun Allah alai, atas eman, wadbanu, ialah dalam keadaan benci. Ini hadis-hadis yang menjelaskan soal bahwa mencari atau usaha untuk menafkahi keluarga dengan usaha yang halal itu adalah bagian daripada ibadah. Oke, ya? Bagian daripada ibadah. Jadi kenapa kok demikian? Karena tanggung jawab orang yang menjadi tulang punggung rumah tangganya itu besar sekali. Dia harus memberikan nafkah. Bayangkan aja misalnya anaknya 10 ya, atau 3 aja lah, dengan istrinya dan dirinya itu, padahal nggak punya pekerjaan yang tetap, misalnya kesana kemari, dia berusaha keras untuk mencari penghasilan, capek luar biasa, dan ia kerjakan karena apa? Berangkat dari sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Pertama, tanggung jawab keluarga. Yang kedua, tanggung jawab kepada Allah. Karena tulang punggung rumah tangga atau seorang ayah, suami itu oleh syariat diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi dengan dia mencari nafkah itu sama dengan mengerjakan sholat, sama dengan berpuasa, sama dengan yang lain. Artinya apa? Dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ. Kenapa? Karena kewajiban untuk memberi nafkah itu adalah kewajiban suami. Kan di sana maknanya. Berarti ada 2 tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Allah, satu, orang yang beriman terutama. Yang kedua, tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Ini hadis beberapa yang dibaca tadi itu, baik itu yang menyangkut soal kesabaran, soal pahala yang Allah berikan dan sebagainya, ini memberikan satu gambaran bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu tidak mudah kehidupan, tidak mudah. Imbang dengan apa yang diberikan seorang istri kepada seorang suami, mana situ imbang. Apa yang diberikan seorang istri kepada suami? Kepatuhan, ketundukan, dan ketaatan. Nah, ketika suami seperti itu, maka istri wajib betul melayani, tidak boleh terlambat melayani suaminya. Ini yang mungkin difahami dari beberapa hadis. Misalnya apabila laki-laki memanggil istrinya, kemudian istrinya tidak cepat datang, Pak Abad, atau terlambat, sampai suaminya tidur, gitu kan. Maka apa yang terjadi? La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Itu dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh. Nah, ini gambarnya kayak gitu. Bukan laki-laki itu yang melaknat, tapi malaikat yang melaknat. Kenapa? Melihat sikap perempuan yang begitu sama suaminya. Dan saya sering bilang, ini tidak berlaku mutlak. Kalau dalam kondisi seperti di Indonesia atau di beberapa tempat, yang kerja itu istrinya, ini beda, ya kan? Tergantung budaya itu. Yang kerja itu istrinya, suaminya gendong anak di rumah. Suaminya hanya bersih-bersih dapur, nana itu kan ya. Yang kerja kemana itu adalah istrinya, terbalik keadaan itu menyamangkus, terbalik sudah keadaan itu. Maka laki-laki juga mengkusul qalbi itu, hatinya dibalik kan. Nah, kalau begitu apa berlaku hadis itu? Yang tidak berlaku. Kenapa sebabnya? Karena di situ ada sebuah tindakan kezaliman.
kezaliman. Biasanya laki-laki yang capek waktu malam karena seharian kerja. Tapi sekarang perempuan yang capek. Lah, habis isya dia sholat misalnya ketiduran sampai malam sampai pagi karena kecapeannya kerja. Apa masih akan dilihat oleh malaikat? Makanya di situ. Dan apa? Ini juga bagian daripada budaya sebetulnya di Arab itu, karena memang seperti itu keadaannya. Perempuan jarang bekerja keluar rumah, tapi dalam rumah kerjanya apa ya, bersolek, berdandan dengan rapi, suaminya datang dilayani dengan sebaik-baiknya. Dan tidak pantas memang perempuan keluar, nggak pantas, apalagi perempuannya agak cantik, nggak pantas sama sekali. Lah suaminya kalau dilepas istrinya begitu saja keluar, nggak punya rasa cemburu, itu juga dosa suaminya. Nggak punya rasa cemburu kepada istrinya, itu kan dosa itu. Nah, maka tanggung jawab itu sepenuhnya ada di tanggung jawab suami. Jadi tanggung jawab di sini tanggung jawab kehidupan, tanggung jawab untuk menghidupi semua orang yang ada di situ. Lah, karena memang di situ ketika berkeluarga yang dibiayai anaknya juga istrinya, maka lalu Allah memberikan juga kemudahan sama suaminya. Dan gitu. Itu berimbang dengan apa? Seimbang dengan tanggung jawab yang ia nafkahi suaminya, maka seimbang di situ. Semakin besar di situ, semakin besar tanggung jawabnya, maka semakin besar apa itu pahalanya dari Allah. Innal ma'unah ta'ti minallah ala qadril mu'nah. Pertolongan Allah datang kepada seseorang sesuai dengan sejauh mana biaya dia yang dikeluarkan. Wa anna sabra ya'ti minallahi ala qadril bala. Sabar itu datang kepada dari Allah menurut ukuran apa itu? Cobaan yang datang. Nah, di situ. Kalau balaknya sedikit lalu sabar, bukan sabar namanya, belum teruji. Yang sabar dan kalau cobaannya bertubi-tubi terus dan dia bersikap sabar, itulah baru sabar kan gitu. Wa anna sabra ya'ti minallah ala qadril bala. Di sini sebagai anjuran sebetulnya maknanya kepada suami agar Anda jangan sampai gegabah, marah-marah menghadapi problem rumah tangga seperti itu. Tadi sabar. Nah, di sini wa awwalu ma yudha'u fi mizan abdi yaumil qiyamah nafaqatu ala ahlihi. Nah, itu. Awak ngasih nafkah enggak? Oh, ternyata enggak. Istrinya yang semua bekerja kemana-mana. Istrinya misalnya yang jual sate, ya kan? Suaminya apa di rumah itu? Main sekak. Main cos misalnya gitu kan. Istrinya datang nyetor terus. Yang menjaga tokonya adalah istrinya. Ketika suaminya punya perlu sama istrinya, tokonya ditutup. Oh, tutup tokonya kenapa? Ya, karena ada kerjaan lain yang dilayani oleh istri. Selesai melayani bapaknya, istrinya buka lagi tokonya. Ini kan enggak tanggung jawab namanya laki-laki itu kan. Laki-laki itu. Maka seharusnya memang bagaimana memang tanggung jawab adalah sepenuhnya pada laki-laki itu. Secara lahiriah, secara batin pun juga demikian. Ini urusan ekonomi tadi itu. Urusan ekonomi. Urusan tanggung jawab ekonomi. Dan sebaliknya di situ wa man talaba halalan takatsuran mufakhiran muraiyan laqiyallaha yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Orang mencari harta untuk takatsur. Takatsur itu apa? Menumpuk-numpuk harta yang banyak supaya dia merasa lebih tinggi dari orang dan ditakuti orang dengan hartanya. Itu yang disebut alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kepada takasur apa menumpuk harta yang banyak. Mufakhiran, awal itu. Membanggakan diri. Sayalah orang yang paling kaya di sini. Muraiyan, apa itu? Supaya pamer sama orang. Laqiyallaha yaumil qiyamah wa huwa ghadban. Allah tidak suka seperti itu. Tidak suka seperti itu. Nah, tapi orang yang mencari harta yang banyak sebanyak-banyaknya, tujuannya bukan takasur. Tapi apa? Tujuannya bukan takasur, tapi untuk membantu orang-orang yang tidak punya misalnya.
setelah keluarganya kepada tetangganya yang dipikirkan terus itu. Allah memberikan kekayaan sama orang-orang itu, rizkinya melalui tangannya satu orang ini. Nah, itu beda, tidak muraian namanya, tidak mufakhiran. Tapi sikapnya ada sikap tawadhu, merasa bahwa orang lain yang tidak makan, tidak minum adalah harus melalui tangan dia, ya, bukan untuk kekayaan. Terus